welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberi oleh dosen saya tentang perencanaan pendidikan. Jadi langsung saja, pertanyaan yang pertama dari dosen saya yaitu apa pengertian dari manajemen perencanaan pendidikan. Jadi menurut saya pengertian dari manajemen pendidikan ini yaitu kegiatan menetapkan tujuan dan menyusun prosedur untuk mencapai tujuan di bidang pendidikan. Ya, jadi udah jelas ya, di setiap manajemen pendidikan itu harus memiliki perencanaan. Apapun yang kita lakukan itu awalnya harus memiliki perencanaan gitu. Terus sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan adanya perencanaan tersebut, maka apapun tujuan tersebut akan menjadi efektif dan efisien. Terus untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien tersebut, maka kita perlu memahami pengetahuan tentang perencanaan pendidikan terlebih dahulu gitu. Jadi yang udah saya jelaskan tadi, pengertian perencanaan pendidikan tersebut harus kita pahami terlebih dahulu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua ya. Jadi pertanyaannya ini, perencanaan sangatlah penting dari semua aspek manajemen. Jelaskan mengapa. Jadi udah jelas ya sebenarnya di setiap manajemen itu harus ada perencanaan gitu. Jadi karena perencanaan sebagai langkah awal dari percapaian tujuan akan memberikan arah dan jelas tujuan tersebut, sehingga semua komponen ataupun elemen-elemen dalam organisasi mengetahui dengan baik tujuan yang hendak dicapai. Jadi gitu, setiap manajemen itu harus ataupun wajib adanya perencanaan tersebut. Mengapa? Karena dengan adanya perencanaan tersebut, maka akan ada tujuan-tujuan yang jelas. Terus serta elemen-elemen kita itu akan mengetahui ataupun mengerti tentang perencanaan tersebut, sehingga tujuannya itu benar-benar jelas gitu. Jadi inti dari pertanyaan yang nomor 2 ini yaitu perencanaan ataupun planning itu harus benar-benar ada di sebuah manajemen ataupun ataupun di organisasi. Karena dengan adanya perencanaan tersebut, maka tujuan itu akan menjadi jelas gitu. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang nomor 3. Jadi pertanyaan nomor 3 ini kamu adalah calon pengelola lembaga pendidikan Islam. Apa rencanamu yang ingin kamu lakukan pertama kali bagi lembaga pendidikan, yaitu tempat mengabdi nanti berfokus pada peningkatan mutu atau pendidikan. Intinya gini, mutu pendidikan apa yang harus saya lakukan nanti ketika saya mengelola lembaga pendidikan di masyarakat ataupun di tempat saya mengabdi nanti. Kalau menurut saya, yang pertama harus saya tingkatkan dalam dalam pengelolaan pendidikan tadi. Yang pertama yaitu kualitas guru. Jadi setiap pengelolaan manajemen itu, kalau dalam pendidikan itu yang pertama kualitas guru. Jadi kita tuh harus meningkatkan kualitas guru itu dengan benar-benar bagus gitu. Yang pertama itu kita harus mengikuti penataraan ataupun memperbanyak pengalaman guru-guru yang ada di manajemen kita tersebut. Nah, dengan adanya pengalaman tersebut, maka guru kita akan memiliki kualitas yang bagus, karena guru kita akan menceritakan pengalaman-pengalaman tersebut kepada muridnya gitu. Yang selanjutnya untuk meningkatkan kualitas guru itu yaitu mengikuti kursus-kursus pendidikan. Ya misalnya guru itu harus memiliki pengalaman yang banyak. Selain itu juga guru itu harus memiliki DETKAP ataupun kursus pendidikan gitu, kayak beliau itu harus ada S1 ataupun S2 gitu. Karena dengan adanya itu beliau akan memiliki pengalaman yang lebih bagus. Yang selanjutnya kalau untuk
meningkatkan kualitas guru. Selanjutnya ada mengadakan kunjungan ke sekolah lain ataupun disebut studi komparatif. Kan dengan adanya guru tersebut berkunjung di sekolah-sekolah lain, jadi beliau itu bisa mencari pengalaman. Beliau itu bisa mencari apa sih yang kurang di sekolah aku gitu. Jadi dengan adanya itu beliau bisa memberi masukan di kelasnya, di sekolahannya, sekolah tersebut itu. Terus dengan itu juga bisa bertukar pikiran dengan guru-guru yang ada di sekolah lain. Terus guru itu meningkatkan kualitas itu juga harus mengadakan hubungan dengan wali siswa ataupun orang tua siswa gitu. Terus selain meningkatkan kualitas guru itu, di sini juga ada peningkatan dalam pemakaian metode. Jadi manajemen kita itu harus memiliki metode yang bagus gitu. Dengan adanya metode tersebut, maka manajemen kita itu akan berjalan dengan baik, efektif ataupun efisien gitu. Terus selanjutnya ada selain yang pertama tadi kan ada kualitas guru. Yang kedua ada peningkatan dalam pemakaian metode. Terus yang selanjutnya ada peningkatan sarana. Selanjutnya yaitu peningkatan sarana prasarana. Jadi dengan adanya peningkatan sarana prasarana tersebut, maka manajemen kita itu akan bagus. Misalnya kita memberikan kebutuhan-kebutuhan lah yang ada di sekolahan tersebut. Misalnya kayak kita memberikan bantuan sapu ataupun pel, ataupun kita beri kipas angin gitu. Kan dengan adanya gitu, siswa kita akan menjadi nyaman gitu. Terus yang selanjutnya yaitu peningkatan kualitas belajar. Jadi kalau udah kualitas gurunya udah bagus, habis itu ada peningkatan pemakaian metode, habis itu ada sarana prasarana tersebut, maka kualitas belajarnya itu akan bagus gitu. Jadi jadi udah jelas kan dari pertanyaan-pertanyaan yang jawaban-jawaban yang sudah saya sampaikan. Jika belum jelas bisa komen di bawah ya. Jadi cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.